Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Untuk mata kuliah fisiologi hewan air pada minggu ini kita akan membahas mengenai fisiologi pertumbuhan pada ikan. Nanti kalian akan mempelajari apa itu pertumbuhan, polanya bagaimana, ragamnya bagaimana, terus perhitungannya bagaimana. Jadi untuk tujuan perkuliahan ini, setelah menyelesaikan mata kuliah ini, mahasiswa mampu menjelaskan tentang definisi pertumbuhan, ragam pertumbuhan, dan proses pertumbuhan. Jadi, harapan saya setelah selesai perkuliahan ini, kalian memahami tentang poin-poin di bawah ini. Nah, jadi semoga kalian dapat manfaat dari semua materi yang disajikan pada hari ini. Nah, sebelum kita mulai, ada yang tahu apakah itu pertumbuhan? Jadi untuk pertumbuhan itu dibagi dua, ada pertumbuhan yang dilihat secara individu, ada pertumbuhan yang dilihat secara populasi. Nah, jadi untuk pertumbuhan individu yang menjadi kunci utamanya adalah ukuran suatu organisme baik panjang, berat, dan volumenya. Jadi pertumbuhan individu adalah proses perubahan ukuran suatu organisme baik panjang, berat, dan volumenya selama jangka waktu tertentu. Jadi untuk individu itu fokus ke suatu organisme panjang, berat, dan volume. Jika dilihat secara detail, dilihat hakikat pertumbuhan individu, jadi pertumbuhan individu adalah perubahan jumlah dan atau volume sel. Jadi semakin bertumbuh tuh semakin meningkat jumlah atau volume selnya. Setelah itu, setelah volume sel yang jumlahnya meningkat atau volumenya meningkat, kemudian komposisi kimia selnya. Jadi nanti proteinnya, lemaknya, karbohidratnya, vitaminnya, mineralnya, serta airnya nanti akan berubah juga. Kemudian diikuti dengan perubahan kandungan energinya. Jadi untuk individu secara lebih detailnya seperti ini. Pertamanya jumlah, volume sel, kemudian komposisi kimia, yang terakhir ada kandungan energi. Itu untuk yang pertumbuhan individu. Nah, jika pertumbuhan populasi, yang menjadi kuncinya adalah jumlah individu. Karena ini populasi, jadi yang dilihat itu jumlah individu selama jangka waktu tertentu. Jadi kita ulang lagi, untuk pertumbuhan individu adalah suatu ukuran suatu organisme, sedangkan untuk yang populasi adalah proses perubahan jumlah individu. Nanti yang mempengaruhi pertumbuhan populasi adalah jumlah individunya. Jika ini yang pengaruh adalah suatu ukurannya, panjang, berat, bobot, dan volume. Oke. Nah, ini gambar ilustrasi untuk definisi pertumbuhan secara populasi. Nah, kita ibaratkan kotak ini, yang biru ini kita beri logo P adalah populasi. N adalah natalitas atau kelahiran, M adalah mortalitas atau kematian, I adalah imigrasi atau kedatangan, E adalah imigrasi atau ke pengeluaran atau keluaran dari suatu ekosistem misalnya. Saya contohkan misalnya ini adalah suatu perairan misalnya, ini adalah sebuah ekosistem perairan yang kondisinya baik. Nah, ketika kondisinya baik, otomatis dia akan mendukung kelahiran dari si ikan. Nah, sehingga N-nya bertambah. Nah, akan tetapi mortalitasnya akan turun karena kehidupannya mendukung, misalnya banyak makanan, jadi ikannya itu tercukupi kebutuhan hidupnya. Jadi mortalitasnya rendah. Jadi mortalitas itu hanya ada mortalitas karena umurnya yang sudah tua gitu. Jadi ininya meningkat,
natalitasnya, mortalitasnya menurun. Sehingga itu akan menyebabkan populasinya meningkat. Nah, selain itu, karena ini perairannya bagus, kaya akan makanan, ikan-ikan dari luar datang ke sini. Nah, sehingga jumlah ikan tersebut atau jumlah populasi ikan itu pertama tambahan dari lahiran, kedua tambahan dari kedatangan ikan dari luar. Dan karena lokasinya bagus, ikannya tetap menetap gitu. Jadi emigrasinya berkurang gitu. Jadi untuk jumlah populasi atau dinamika perubahan populasi ini dipengaruhi oleh empat ini, natalitas, kelahiran, kematian, imigrasi atau kedatangan, emigrasi atau pengeluaran. Jadi, saya analogikan ini seperti P ini seperti kota Jakarta. Misalnya nih, kota Jakarta itu pada pada malam hari jumlah individunya ada 1.000 orang misalnya, 1.000 orang. Nah, pada siang hari meningkat 3 kali lipat jadi 3.000 orang. Nah, itu apa karena dia kelahiran atau ada kematian, kan itu tidak mungkin. Jadi hal yang menyebabkan itu adanya imigrasi yang ketika kita di Jakarta itu yang jika Jakarta itu, orang-orang dari luar kota misalnya dari Bekasi, dari Bogor, dan daerah Jabodetabek datang untuk bekerja di Jakarta sehingga jumlah populasi Jakarta itu meningkat 3 kali lipat ketika siang hari. Dan pada malam hari pekerja yang dari luar Jakarta pada kembali ke daerahnya masing-masing sehingga populasinya kembali jadi 1.000. Jadi inilah, yang mempengaruhi, eee, populasi dari per inilah yang mempengaruhi perubahan, pertumbuhan populasi. Jadi untuk pertumbuhan populasi intinya dipengaruhi oleh 4 item ini, satu kelahiran, kedua kematian, imigrasi, dan emigrasi. Selanjutnya, kenapa sih kita harus, mempelajari tentang pertumbuhan? Jadi ini intinya, kenapa kita harus mempelajari pertumbuhan? Jadi kita mempelajari pertumbuhan itu pertama untuk mendapatkan keuntungan. Untuk mendapatkan keuntungan di bidang budidaya maupun di bidang pengelolaan. Jadi keuntungan itu adalah nilai jual produk dikurangi biaya produksi. Nah, jadi bagaimana caranya kita dapat untung? Otomatis nilai jual produknya harus lebih tinggi dibandingkan biaya produksinya atau biaya produksinya harus lebih rendah dibandingkan nilai jual produknya. Nah, nilai jual produk itu apa sih? Harga satuan produk dikali besarnya produksi. Nah, dalam kegiatan budidaya, besarnya produksi ini dipengaruhi oleh pertumbuhan. Jadi, kita harus mencari cara yang efektif, yang efisien, yang murah, yang mudah, sehingga produksi itu cepat, murah dan efisien dan efektif itu. Jadi bagaimana caranya sehingga nanti ketika dikalikan dengan harga satuan tuh memberikan nilai jual yang tinggi dan biaya produksinya yang rendah gitu. Jadi besarnya atau tingkat produksi akan menentukan besarnya keuntungan. Jadi nanti kita membuat margin yang besar antara nilai jual produk dan biaya produksi sehingga kita dapat keuntungan yang besar juga. Nah, ini jika dirumuskan seperti ini. Kan tadi produksi adalah rumusnya BT dikurangi B0 atau biomasa pada T dikurangi biomasa awal. Nah, biomasa ini rumusnya seperti ini. Biomasa pada T atau pada saat kita panen yaitu N kecil atau jumlah dikali dengan bobot rata-rata. Sedangkan untuk B0 pun sama, hanya ini jumlahnya pada saat tebar. Nah, jika kita lihat dari rumus ini, otomatis yang mempengaruhi biomasa adalah
N, N itu adalah jumlah, dan W adalah bobot rata-rata. Nah, untuk mendekati nilai N kita dapat menggunakan rumus SR. Nah, bagaimana caranya agar nilai NT-nya besar atau NT-nya besar? Nah, itu dengan cara meningkatkan SR-nya. Jadi kita harus menjaga agar jumlah individunya dari awal ditebar, misalnya 100 ekor, hingga akhir panen itu pun 100 ekor, sehingga SR-nya pun tinggi gitu. Jadi yang harus kita jaga pertama SR. Nah, kemudian untuk W bagaimana W rata-rata? Nah, W rata-rata ini bisa didekati dengan persamaan ini, dengan persamaan pertumbuhan G, growth atau pertumbuhan, dengan cara menghitungnya bobot rata-rata dikurangi bobot rata-rata awal dibagi bobot rata-rata awal dikali 100. Nah, jika kita lihat dari beberapa persamaan ini, kita dapat ambil kesimpulan bahwa ketika kita ingin meningkatkan produksi, kita harus meningkatkan pula jumlah dengan cara meningkatkan nilai SR. Selain itu, kita juga harus meningkatkan bobot rata-rata atau pertumbuhan. Jadi, jika jadi dengan ini kita dapat mengambil kesimpulan bahwa untuk meningkatkan produksi, kita harus meningkatkan SR dan meningkatkan pertumbuhan. Oleh sebab itu kita harus belajar mengenai bagaimana itu pertumbuhan, caranya bagaimana untuk meningkatkannya, terus manfaatnya apa kita pelajari pada saat ini. Oleh sebab itu, produksi itu ditentukan oleh dua hal, yaitu SR dan growth atau pertumbuhan. Nah, untuk ragam pertumbuhan dibagi menjadi dua. Ragam pertumbuhan menjadi dua. Pertama, pertumbuhan somatik atau pertumbuhan jaringan otot, dan pertumbuhan gonadik. Nah, kita bisa lihat dari ilustrasi sebagai berikut. Ini adalah persen somatik per gonadik. Jadi pada awalnya ikan, kita kita jelaskan mengenai ikan. Ikan itu pada awalnya itu mengalami pertumbuhan somatik pada awalnya. Pertumbuhan somatik, kemudian nanti pada saat pertama kali matang gonad, pertumbuhan somatik ini akan menurun karena akan ada pertumbuhan gonadik atau pertumbuhan gonad seperti adanya pembentukan telur, pembentukan sperma dan lain-lain. Hingga ikan itu tumbuh besar dan tidak pertumbuhan somatiknya cenderung stagnan gitu. Nah, ini penjelasan untuk pertumbuhan gonadik, pertumbuhan jaringan organ reproduksi. Jadi untuk pertumbuhan gonadik kita melihat dari GSI atau gonadik atau indeks untuk perhitungan gonad. Jadi nanti gambarnya seperti ini. Dia naik turun. Nah, kenapa hal ini grafiknya mengalami naik turun? Karena ini pertama, bobot gonad meningkat hingga menjelang pemijahan. Jadi pada saat ini pertama kali matang gonad, kemudian meningkat sampai ke titik puncak ini, ikan itu memiliki bobot gonad yang tinggi karena di sini nanti untuk yang betina adanya telur hingga TKG 3 misalnya. Begitupun dengan jantan. Nah, kemudian mengapa ini turun lagi? Karena ini setelah terjadi pemijahan, telur dan sperma akan keluar sehingga bobot gonad pun akan turun. Nah, terus naik lagi karena akan memijah lagi, turun lagi, dan seterusnya. Jadi untuk bobot gonad itu seperti untuk pertumbuhan gonadik itu seperti ini polanya. Naik turun hingga nanti dia afkir atau tidak dapat bereproduksi lagi. Nah, adapun untuk penurunan bobot gonad tergantung besar IKG-nya. Jadi ada namanya indeks kematangan gonad. Nanti ada misalnya indeks ada TKG 1, TKG 2, tingkat kematangan gonad sampai 4 kan.
Jadi nanti semakin besar penurunannya, maka nanti IKG-nya pun penurunannya akan semakin besar juga. Jadi nanti penurunan bobot gonad itu tergantung besarnya, dari si indeks kematangan gonad tersebut. Jika semakin matang, karena dia si telurnya banyak yang matang, sehingga keluar semua, atau disebutnya, ikannya total spawner. Jadi ketika betelur itu dikeluarkan semua, otomatis penurunan, gonadnya pun akan cenderung drastis itu. Sedangkan yang partial spawner nanti ada parsial itu, jadi memijahnya itu nanti yang kanan dulu atau enggak bagian depan dulu, tengah, belakang. Jadi dalam reproduksi itu ada beberapa tahap gitu. Jadi nanti itu keluarnya sedikit-sedikit gitu. Oke. Kemudian untuk pola pertumbuhan itu ada 2 pola, pertama isometrik, kedua alometrik. Nah, alometrik pun dibagi 2, ada yang positif, ada yang negatif. Nah, untuk pola pertumbuhan isometrik adalah pertumbuhan berat sama dengan pertumbuhan panjang. B sama dengan 3. Untuk alometrik bagi 2, alometrik positif, pertumbuhan berat lebih besar dibandingkan pertumbuhan panjang. B lebih besar banding 3. Dan untuk, ini salah ketik, untuk alometrik negatif adalah pertumbuhannya kurang dari pertumbuhan panjang. Jadi B-nya kurang dari 3. Nah, jadi apa sih itu B? Bagaimana cara dapat 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 nilai B itu? Jadi nilai B itu didapatkan dengan cara nanti misal kita punya 100 ekor ikan, kita urutkan, terus kita regresi, terus dengan persamaan W sama dengan AL pangkat B, kita lihat nilai B-nya apakah sama dengan 3, apakah lebih besar banding 3 atau kurang dari 3, sehingga kita dapat menentukan pola pertumbuhan dari ikan tersebut. Nah, selain pola pertumbuhan, kita pun akan pelajari tentang kurva pertumbuhan. Nah, untuk kurva pertumbuhan terbagi menjadi 3 fase. Fase pertama di sini, fase pertama adalah fase lambat. Mengapa fase disebut fase lambat? Karena pada fase ini energi yang didapat digunakan untuk pembentukan organ atau organogenesis. Adapun untuk morfogenesis yaitu perubahan bentuk, jadi misalnya tadi insangnya di luar jadi di dalam. Terus ada lagi metamorfosis, misalnya ini untuk ikan sebelah yang tadinya matanya di kiri dan kanan nanti berubah jadi misalnya di sebelah kiri saja atau di sebelah kanan saja. Nah, hal ini menyebabkan energi yang didapat tidak digunakan untuk tumbuh, sehingga ini termasuk fase yang lambat. Jadi fasenya itu hanya untuk organogenesis, morfogenesis, dan metamorfosis. Kemudian ada fase 2. Fase 2 ini adalah fase cepat. Mengapa disebut fase cepat? Karena pada saat ini energi yang didapat digunakan untuk pertumbuhan somatik dan pertumbuhan gonadik. Jadi di sini adalah fase tercepat gitu. Kemudian yang ketiga ada fase ketiga atau fase lambat kembali. Pada fase ini energi yang didapat hanya digunakan untuk maintenance atau recovery, dan laju metabolisnya lambat karena organ-organnya sudah mengalami kerusakan atau penuaan. Nah, jadi dari ketiga fase ini kita tahu karakteristiknya masing-masing. Nah, untuk apabila kita ingin melakukan penelitian misalnya untuk mengetahui pakan mana yang bagus, terus bahan mana yang menjadi toksikan, mana bahan yang mana yang tidak, maka yang paling bagus adalah melakukan penelitian di fase kedua ini. Mengapa? Karena fase kedua ini nanti hasil yang ditunjukkan akan terlihat perbedaan nyatanya dengan kontrol. Misal nih, kita memberikan pakan yang bagus,
Jika pakannya bagus, pertumbuhannya akan lebih cepat dibandingkan dengan kontrolnya. Atau kita memberikan pakan yang memberikan bahan toksik, misalnya logam berat, maka nanti pertumbuhannya akan terganggu. Jadi lebih lebih buruk atau lebih jelek dibandingkan kontrolnya. Sedangkan kalau kita melakukan penelitian tentang pakan atau tentang bahan toksik tadi di fase pertama, efek terhadap pertumbuhannya tidak tidak terlihat jelas karena memang pada fase ini bukan untuk, pertumbuhan tapi untuk organogenesis. Terus jika di fase ketiga bagaimana? Jika kita melakukan, uji coba pakan atau bahan toksik di fase ketiga ini, maka nantinya kita, akan kesulitan dalam menentukan apakah pertumbuhannya lambat karena memang karena pengaruh pakan atau toksikan itu, atau memang dia sudah berhenti pertumbuhannya gitu. Dan lagi jangan sampai, nilainya bias karena ini organ-organ sudah mengalami kerusakan atau penuaan, seperti itu. Selanjutnya ini untuk pengaturan proses pertumbuhan. Nah, jadi gini, untuk sebenarnya, pertumbuhan itu sederhananya pakan yang masuk ke dalam tubuh, kemudian dicerna, kemudian diserap, sehingga terjadi pertumbuhan gonadik dan, somatik gitu, somatik dan gonadik. Nah, terus bagaimana dari pakan hingga menjadi pertumbuhan? Nah, dari pakan jadi pertumbuhan tuh dalam tubuh diolah dengan adanya hormon pertumbuhan. Hormon pertumbuhan itu terdiri dari beberapa hormon, pertama APGAH atau Pituitary Growth Hormone. Jadi ini adalah hormon yang ada di pituitari yang nanti fungsinya untuk, pertumbuhan. Setelah itu ada somatotropin. Somatotropin adalah hormon polipeptida yang berasal dari protein berupa 191 rantai asam amino yang disintesis dan disimpan, oleh sel somatoprom yang di dalam sayap anterior kelenjar pituitari nantinya ini untuk, pertumbuhan juga. Ada lagi hormon insulin. Insulin adalah hormon polipeptida yang nantinya mengatur metabolisme karbohidrat. Nanti ada tiroksin, nanti tiroksin tuh, untuk membantu membantu apa, untuk membantu untuk yang dihasilkan oleh kelenjar tiroid, nanti pentingnya dalam proses metabolisme itu. Kemudian ada prolaktin. Prolaktin itu nanti hormon yang akan, hormon yang diproduksi oleh kelenjar hipofisis biasanya, yang berperan sebagai, untuk mengatur kekebalan tubuh. Kemudian ada anabolik hormon. Anabolik hormon adalah, eee, protein yang fungsinya untuk, merangsang atau memperbesar otot dan, pertumbuhan jaringan gitu. Nah, ini hormon-hormon ini yang nantinya akan, menyebabkan terjadinya pertumbuhan somatik dan gonadik. Nah, terus bagaimana sih merubah material kompleks menjadi sederhana sehingga nantinya dapat menyebabkan pertumbuhan somatik dan gonadik dan hormon dapat bekerja. Jadi begini, ketika material kompleks masuk ke dalam tubuh atau, masuk ke dalam tubuh, nanti akan ada namanya katalisator biogenik atau enzim. Nanti, eee, enzim ini nanti akan menyederhanakan sehingga bahan-bahan tersebut, akan mudah diserap oleh tubuh. Nah, enzim ini dibagi menjadi 2, untuk vitamin disebut koenzim dan untuk mineral disebut metaloenzim. Ini untuk, mensintesis, vitamin dan mineral. Ada lagi nanti untuk, yang lainnya, ada enzim-enzim yang lainnya gitu. Untuk faktor yang mempengaruhi pertumbuhan, faktor dalam ada genetik, spesies, varietas atau strain. Kalau varietas itu alami, strain itu, ada, ikut campur tangan manusia.
Terus ada lagi ukuran atau umur. Jadi umur atau ukuran. Jadi, saya jelaskan dulu mengapa genetik, spesies, dan varietas dasar mempengaruhi faktor pertumbuhan, karena ada ikan yang memang memiliki pertumbuhan lambat atau berumur panjang. Jadi mau kita beri apapun tidak dapat, mempercepat pertumbuhannya gitu. Misalnya untuk ikan yang, umurnya panjang, misal ikan sidat, ketika elver atau stadia elver, kita kasih makan apapun, ingin ingin langsung sebesar sebesar, misalnya langsung elver itu kan sekitaran 1 sampai 3 gram misalnya, langsung ke 200 gram, digenjot pakannya nih. Karena memang butuh waktu untuk merubahnya jadi 200 gram, jadi ini emang pertumbuhannya cenderung lambat gitu. Kemudian ada umur dan ukuran. Nah, umur ini tadi masuknya ke, stadia tadi yang fase 1, fase 2, fase 3. Yang awal-awal pertumbuhannya lambat, terus yang remaja cepat, yang tua lambat kembali. Terus untuk jenis kelamin, nah, untuk jenis kelamin ini mempengaruhi pertumbuhan karena ada beberapa ikan yang ketika, setelah bereproduksi itu tidak mengalami tumbuh karena dia menjadi parental care. Misalnya ikan nila itu ikan nila di betina. Untuk ikan nila betina setelah, setelah mengeluarkan telur, dia akan menjaga telurnya di dalam mulutnya dan hingga si larva ikan itu menjadi besar. Baru ikan itu mau mau makan, ketika ketika menjaga itu ikannya tidak mau makan sehingga pertumbuhannya, akan cenderung negatif. Begitu untuk ikan cupang, hanya bedanya untuk ikan cupang itu di betinanya, di jantannya. Beda kalau nila betinanya, kalau jantan, kalau cupang di jantannya. Nah, ini pun ini pun menjadi patokan adanya nila jenis yang laki-laki semua itu atau super male itu. Jadi nila yang dihasilkan terus, hasilkan hanya jantan. Jadi tidak mempengaruhi pertumbuhannya. Setelah itu kondisi kesehatan. Nah, untuk kondisi kesehatan, untuk syaratnya untuk tumbuh, ikan itu pertama harus hidup. Hidup itu harus sehat. Jadi ketika ikan itu mengalami luka, maka energi yang didapatkan digunakan untuk recovery tubuhnya dulu. Setelah recovery tubuhnya selesai, baru digunakan untuk pertumbuhan, seperti itu. Itu faktor dalam. Nah, untuk faktor luar ada 2 macam, satu faktor lingkungan, satunya lagi faktor pakan. Untuk faktor lingkungan ada yang terkait langsung dengan metabolisme, yaitu suhu. Suhu ini ketika suhu meningkat, metabolismenya akan tinggi, sehingga nafsu makannya tinggi, sehingga nantinya akan, menyebabkan pertumbuhan pun meningkat. Sedangkan suhu rendah, metabolismenya rendah, nanti nafsu makannya rendah dan pertumbuhannya pun nanti rendah. Nah, untuk oksigen sendiri, nah, ketika kita memelihara ikan misalnya, suhunya sudah bagus, sudah tinggi, sudah optimal, tetapi oksigennya rendah, si ikan akan cenderung, tidak mau makan. Karena untuk mencerna makanan diperlukan oksigen gitu. Jadi ikan pun, jika kekurangan oksigen tidak ingin makan. Nah, untuk pH yang tidak sesuai dengan kebutuhan ikan, akan menyebabkan ikan pertama, tidak nafsu makan, sehingga sehingga, tidak sehingga, pertumbuhannya pun akan, berkurang. Untuk salinitas dan alkalinitas nanti ini akan mempengaruhi osmoregulasi, sehingga energi yang didapatkan digunakan dulu untuk osmoregulasi atau untuk penyeimbangan, cairan di media dan di dalam tubuhnya. Setelah itu sesuai, maka, energi digunakan untuk pertumbuhan.
Ini untuk yang langsung, sedangkan yang tidak langsung ini, pertama intensitas cahaya. Untuk intensitas cahaya nantinya akan mempengaruhi ke suhu. Jadi semakin tinggi intensitas cahayanya, nanti suhunya semakin tinggi, maka nanti sesuai untuk akan meningkatkan pertumbuhan dari ikan tersebut. Kalau kecepatan arus nantinya akan berhubungan dengan oksigen, dan shelter ini nanti akan berhubungan untuk dia mudah mendapatkan makanan atau terhindar dari predatornya gitu. Nah, untuk faktor lingkungan, ada faktor tadi kan ada faktor terkait langsung metabolisme, tidak terkait langsung, ada lagi yang penghambat pertumbuhan. Pertama, sisa metabolisme NH3 dan CO2. Nah, ini nantinya akan menyebabkan ikan mengalami keracunan. Nanti ikan mengalami keracunan sehingga energi yang digunakan tidak lagi dapat untuk tumbuh, malah akan menyebabkan ikan mengalami kematian gitu. Logam berat, deterjen, pestisida nantinya ini akan merusak bagian tubuh dari ikan sehingga kondisinya kurang sehat, sehingga energi yang didapatkan digunakan untuk recovery, kemudian baru untuk pertumbuhan. Sedangkan untuk kekeruhan bahan organik dan yang tersuspensi nanti ini akan mempengaruhi, pertama akan mempengaruhi dia dalam mencari mangsa. Satu, kedua akan menutup insang bahan-bahan organik ini, jadi nanti akan kesulitan bernapas sehingga akan menghambat pertumbuhan dari ikan tersebut. Nah, untuk faktor luar ada pakan. Pakan ini kita harus melihat dua hal. Pertama, kualitas pakan, yaitu kandungan nutrisi, imbangan protein, dan energi. Kemudian ada lagi kuantitas pakan, FR dan densitas. Nah, untuk perhitungan kuantitas pakan, jadi untuk kita memberikan pakan itu tidak berikan pakan dengan banyak gitu, dengan sebanyak mungkin, tapi ada perhitungannya. Jadi untuk FR atau feeding rate atau banyaknya pakan yang kita berikan ada 3 tujuannya. Pertama, untuk recovery atau untuk maintenance atau untuk menjaga agar si ikan tetap hidup. Ada lagi untuk pertumbuhannya optimal, ada lagi untuk pertumbuhannya maksimal. Jadi misalnya di sini kita gunakan untuk maintenance kita gunakan 1%, 1% gitu. Jadi kita beri pakan ikan sebanyak 1% dari bobot tubuh mereka. Itu fungsinya hanya untuk maintenance agar ikannya tetap hidup gitu. Terus kita ingin agar pertumbuhannya optimal, kita tingkatkan nih. Misalnya di sini 3%. Nah, ditambah 3% dari bobot tubuhnya, ini agar pertumbuhannya optimal. Terus kita ingin membuat ikan tersebut pertumbuhannya maksimal, ingin mengenjot pertumbuhannya. Kita cari titik di mana, misalnya di sini ada 5% atau 6% sehingga pertumbuhannya maksimal. Nah, untuk ketiga titik ini kita perlu melakukan penelitian agar kita mengetahui mana titik maintenance, titik optimal, dan titik maksimal. Jadi nanti penelitiannya kita buat beberapa perlakuan, ada yang 1%, 2%, 3%, 4%, 5%, dan mana nanti dari persentase ini yang memberikan gambaran, oh ini hanya untuk maintenance, ini untuk optimal, ini untuk maksimal, seperti itu untuk pakan. Nah, ini adalah dinamika pertumbuhan. Untuk dinamika pertumbuhan ini, grafiknya naik turun. Hal ini disebabkan pertama adanya misalnya kelimpahan pakan terkait musim. Misalnya pada saat musim banyak pakan dia akan meningkat, terus tidak ada akan menurun, nanti meningkat lagi terus seiring dengan waktu. Setelah itu juga ada siklus reproduksi tadi. Misalnya ketika TKG-nya tinggi dia akan meningkat, terus turun lagi karena
telurnya keluar atau spermanya keluar, terus karena semakin tubuhnya semakin besar, nanti meningkat lagi, turun lagi, meningkat hingga di akhir. Satu lagi molting. Molting molting itu mengapa sih molting jadi naik turun? Jadi nanti ketika naik sini kan, ibaratnya bajunya jadi ada 2, kemudian dilepaskan jadi turun lagi, nanti seiring dengan pertumbuhannya naik lagi, turun lagi, dan selanjutnya. Nah, ini untuk kelimpahan, pakan. Kita jelaskan satu-satu kelimpahan pakan. Untuk kelimpahan pakan yang terbatas akan menyebabkan stagnasi pertumbuhan. Jadi pertumbuhannya itu tidak berjalan atau cenderung stunting atau, eee, datar gitu. Lagi jika melimpah, maka, nanti pertumbuhannya akan maksimal. Nah, ini adalah gambar di mana, sebenarnya pertumbuhan itu, ada namanya compensatory growth atau, pertumbuhan kompensasi. Jadi gini, pada pakan yang melimpah, grafiknya seperti yang hitam ini, yang tegas ini. Jadi, eee, dari ikan diberi pakan dengan melimpah, ikan tumbuh hingga batas tertentu. Sedangkan ketika makanannya terbatas, ikan akan cenderung stagnan pertumbuhannya. Tapi nanti ketika kita kasih pakan lagi, dia akan, mengejar pertumbuhannya ini. Jadi ini pun bisa dijadikan salah satu trik, untuk, apa ibaratnya, untuk stunting ikan. Jadi misalnya jika ikan dipelihara misalnya dari satu dari bulan pertama hingga bulan keempat misalnya dapat, bobot 100 gram dengan pakan yang melimpah. Nah, jika kita bisa meminimalisir pakannya, misalnya di sini pakannya, kita gunakan misalnya, 20 5%. Nah, ini kita gunakan misalnya tadi 1% dulu, nanti ketika kita tahu kapan waktunya, kita langsung tingkatkan jadi 5%, jadi kita dapat, mengejar. Dibandingkan kita memberikan pakan sebanyak 5%, jadi kita lebih baik berikan pakan pertamanya 1%, kemudian nantinya kita kasih pakan yang 5% FR-nya gitu. Jadi kita dapat mengejar pertumbuhannya. Nah, ini untuk reproduksi tadi yang saya bilang, pertama dia akan meningkat, kemudian turun, meningkat lagi, turun lagi, nanti sampai di akhir. Tadi mengapa? Karena di sini ada pertumbuhan pertumbuhan telur, sperma, kemudian keluar, turun lagi, terus sampai akhir. Kenapa meningkat? Karena nanti di sini seiring dengan waktu tubuhnya semakin besar, maka nanti gonadnya pun semakin besar juga. Nah, ini untuk molting, mengapa molting tajam sekali? Karena ketika Crustacean molting itu akan melepaskan karapasnya sehingga penurunannya akan tajam. Jadi sampai sini tadi saya bilang, jadi ibaratnya pakai 2 baju, kemudian dilepaskan, turun drastis, naik lagi, turun lagi, naik lagi, turun lagi, hingga nanti dia tidak melakukan molting, kembali gitu. Jadi kondisinya normal. Terus, nah ini untuk molting. Molting itu terdiri dari 4 fase. Fase pertama ada pre-molt, pembentukan kulit baru. Nah, ini pembentukan kulit baru yang satu ini ada di fase ini. Sini pembentukan kulit baru. Terus kemudian ada molting atau, mulai terjadinya pelepasan kulit lama. Kulit lama ini nanti ini sudah mulai ini turun ini, kemudian nanti ada post-molt. Post-molt terjadi penghamburan pengerasan kulit. Nah, nanti di sini sudah mulai ini, udah mulai lagi karena tadi ini puncaknya turun, mulai naik lagi. Kemudian ada intermol, terjadinya mobilisasi dan akumulasi cadangan metabolik seperti CAP dan bahan organik lainnya ke dalam hepatopankreas. Jadi nanti di keempat ini sudah mulai keras lagi si cangkangnya itu. Jadi pertumbuhannya makanya nanti meningkat lagi gitu. Jadi pertama intermol, terus molting,
terus, post-mall, terus kemudian intermall, naik lagi terus, sehingga dia nanti molting lagi. Nah, untuk pendekatannya dapat didekati dengan beberapa pendekatan. Pertama, analisis faktor dalam dan luar. Nah, untuk analisis faktor dalam dan luar, dilihat dengan persamaan berikut. G sama dengan faktor dalam dan faktor luar.